C51. Nama, penguasa alkimia bela diri penulis, Mian Fei De Wuken. Plus mematikan mengatur ulang, Li Qianluo ini juga seorang jenius. Sambil mendesah, Su Ling merasa tidak berdaya. Meskipun meridian di tubuhnya telah dibersihkan sepenuhnya, bakat bela dirinya tidak terlalu kuat. Satu-satunya kelebihan yang dimilikinya adalah laut Qi-nya. Jika dia tidak memiliki laut Qi yang besar, maka tubuhnya akan sama sekali tidak berguna. Adik kecil Su Ling, kamu tidak perlu mendesah sama sekali. Meskipun bakat alamimu biasa saja, aku dapat mengatakan bahwa kekuatanmu tidak buruk. Li Qianluo menyipitkan matanya dan menatap Su Ling dengan serius. Beberapa sinar cahaya melintas di matanya dan dia berkata, lebih baik kamu tidak kalah di ronde pertama. Kakak Qianluo, bisakah kamu mengatakan sesuatu yang baik? Su Ling memiliki ekspresi tidak berdaya. Li Qianluo ini sangat suka menggoda orang, tetapi itu membuat orang tidak bisa marah. Ya, Li Qianluo tertawa kecil beberapa kali seperti seorang wanita. Dia tanpa sadar menutup mulutnya. Tangannya seputih batu giok. Su Ling tercengang. Dari mana Li Qianluo ini berasal? Dia memiliki sepasang tangan dan 10 jari, namun dia seputih giok, tak ternoda oleh matahari dan mata air. Lagi pula, bukankah jari-jari ini terlalu tipis? Mereka ramping dan lembut seperti jari-jari wanita. Adik kecil Su Ling, apa yang kamu lihat? Aku seorang pria, jika kamu menyukaiku, kamu bisa mengatakannya. Menatap Su Ling yang tercengang, Li Qianluo mempertahankan 10 jari gioknya. Dia terkekeh dan menatap Su Ling saat dia berbicara dengan nada serius. Petik 2. Mendengar ini, Su Ling panik dan dengan cepat menghindar ke samping. Melihat ekspresi panik Su Ling, Li Qianluo tidak bisa menahan senyum saat dia berpikir dalam hati, Su Ling ini tidak setidak berguna seperti yang dikatakan orang lain. Lagi pula, dia tampaknya cukup menarik. Biarkan aku menggodanya lagi. Adik Su Ling, tunggu aku. Seketika, Li Qianluo berjalan ke arah Su Ling dan mengikutinya dari belakang. Su Ling berkata dengan wajah penuh rasa malu. Saat ini, dia hanya ingin cepat-cepat bersembunyi jauh. Pria tampan di depannya ini, tidak, dia benar-benar tidak mampu menyinggung pemuda peri ini. Aku belum pernah melihat orang yang begitu genit. Seorang pria benar-benar genit. Kakak Qianluo, aku datang ke sini untuk mengundi nomor. Su Ling tertawa getir beberapa kali. Dia hanya ingin melarikan diri dan berkata sambil merasa malu. Hehe, adik Su Ling, aku belum memilih nomorku, ayo pergi bersama. Li Qianluo segera tersenyum senang. Dia perlahan mengangkat tangannya dan meraih kotak dengan nomornya yang sudah terambil. Tindakannya sangat lembut, dan dia tampak sangat sopan. Melihat tindakan Li Qianluo, Su Ling akhirnya mengerti mengapa dunia luar berkata, begitu seorang pria mulai bersikap genit, tidak akan ada lagi wanita yang bisa diajak berurusan. Itulah yang terjadi. Tindakan Li Qianluo membuat orang-orang gemetar. Mereka bahkan tidak tahu harus berkata apa. Jika bukan karena Li Qianluo telah menolongnya sebelumnya, Su Ling pasti sudah melarikan diri sejak lama. Sebab, jika ia tinggal bersama pria tampan Li Qianluo ini dalam waktu yang lama, Su Ling perlahan akan meragukan orientasi seksualnya. Su Ling menarik napas dalam-dalam dan memasukkan tangannya ke dalam kotak. Ia kemudian dengan santai mengeluarkan selembar kertas terlipat. Pada saat ini, Li Qianluo telah membuka kertas di tangannya. Ia melihat nomor di tangannya dan kemudian menatap Su Ling. Ia bertanya dengan rasa ingin tahu, adik Su Ling, nomor berapa kamu? Aku belum melihatnya. Sambil memegang kertas di tangannya, Su Ling menjawab. Lihatlah betapa lambatnya kamu. Kamu benar-benar terlihat seperti wanita. Sambil mendengus pelan, Li Qianluo mengambil kertas dari tangan Su Ling dan membukanya. Petik 2. Petik 2. Aku seperti wanita. Kakak Qianluo, katakan padaku, kapan kamu menjadi buta? Petik 2. Su Ling berkata tanpa daya. Pada saat ini, Su Ling akhirnya mengerti. Di mata Li Qianluo, dia seperti seorang wanita setelah semua yang terjadi pada akhirnya. Tampaknya tidak hanya ada yang salah dengan perilaku Li Qianluo, tetapi dia juga berpikir dengan cara yang meragukan. Adik kecil Su Ling, sepertinya kita tidak akan bisa bertarung di babak pertama. Dengan senyum bahagia, Li Qianluo membuka secarik kertas Su Ling dan meletakkannya di depan Su Ling. Kemudian dia berkata, kamu nomor 13 dan aku nomor 17. Lebih baik tidak saling menyentuh. Kalau tidak, jika aku mengalahkanmu, kamu pasti akan merasa malu.
Suling tersenyum dan berkata tanpa berpikir saat dia mengambil secarik kertas dari tangan Li Qianlou. Petik 2. Apakah kamu serius? Li Qianluo bertanya dengan rasa ingin tahu. Omong kosong. Tentu saja aku serius. Adik perempuanku telah bergabung dengan Paviliun Raja Pedang, dan aku berjanji padanya bahwa aku akan menemaninya ke paviliun. Petik 2. Suling menatap Li Qianluo dengan serius dan berkata, jadi, jika kau bertemu denganku, kau pasti akan kalah. Haha, menarik. Sungguh menarik. Suling, adik kecil. Aku adalah seorang ahli dari alam origin tingkat 2. Jika aku menggunakan kekuatanku sepenuhnya, kekuatanku akan mendekati alam origin tingkat 3. Saat ini, kau hanya berada di alam pemurnian, jadi mengapa kau pikir kau bisa mengalahkanku? Puci, Li Qianluo tidak bisa menahan tawa. Dia sudah lama memberitahunya bahwa kekuatan sejati Suling hanya berada di lapisan pemurnian tubuh ke-6. Bahkan jika Suling memiliki kartu truf, dia paling banyak hanya bisa bertarung dengan seniman bela diri lapisan penyempurnaan tubuh ke-8. Tentu saja, Li Qianluo tidak menertawakan Suling. Jika dia benar-benar ingin mengejek Suling, maka dia tidak akan menghentikan Sun Qian untuk membunuh Suling dengan kejam. Dia hanya ingin tahu mengapa Suling berani mengatakan kata-kata seperti itu. Ketidaktahuan, jelas tidak. Dari percakapan tadi, dia sudah memutuskan bahwa Suling jelas bukan orang yang tidak tahu apa-apa. Kau benar-benar ingin tahu. Sambil menyipitkan matanya, Suling menatap Li Qianluo dan berkata dengan serius. Tentu saja, kata Li Qianluo, kau akan tahu sebentar lagi. Sambil tersenyum, Suling berpura-pura misterius. Cek-cek, Suling, dasar sampah. Aku akan melihatmu sebentar lagi. Suara yang sangat menusuk telinga tiba-tiba terdengar dari samping. Suling tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening saat dia menatap Lin Feng dengan dingin. Dia melihat bahwa Lin Feng memegang selembar kertas di tangannya dan menunjukkannya kepada Suling. Suling melihat bahwa kertas itu juga nomor 13. Faktanya, Lin Feng tidak menggambar nomor 13 sejak awal. Namun, ketika dia mengetahui bahwa Suling telah mengambil nomor 13, dia segera menemukan orang lain yang telah mengambil nomor 13 dan memaksa mereka untuk bertukar nomor. Saat ini, semuanya seperti yang dia duga. Dia dan Suling telah mengambil nomor yang sama, jadi dia pasti akan bertemu dengan Suling di arena. Dasar bajingan terkutuk, tunggu saja aku mati. Namun, aku tidak akan membiarkanmu mati begitu saja. Aku akan menyiksamu sampai mati. Setelah mencibir beberapa saat, Lin Feng berbalik dan pergi. Dari sudut pandangnya, sejak Suling berani mendaftar untuk berpartisipasi dalam penilaian Paviliun Raja Pedang, dia ditakdirkan untuk mati tanpa diragukan lagi. Suling harus mati. Apakah kamu ingin aku bertukar akun denganmu? Sambil tertawa, Li Qianluo berkata, orang itu adalah ahli lapisan pemurnian tubuh ke-9, dan 3 tahap lebih tinggi darimu. Jika kamu melawannya, aku khawatir akan sangat sulit bagimu untuk menang. Tidak perlu mengganti akunmu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya saat dia menatap punggung Li Qianluo yang perlahan memudar. Dia kemudian mendengus dingin dan berkata dengan kejam, karena dia ingin datang dan menyia-nyiakan hidupnya begitu cepat, aku tidak keberatan mengantarnya pergi. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Suling berbalik dan pergi. Li Qianlin menatap sosok Suling dan menjadi semakin penasaran tentang kartu truf apa yang dimiliki Suling yang membuatnya memandang rendah Lin Feng. Orang harus tahu bahwa kekuatan Lin Feng telah mencapai lapisan pemurnian tubuh ke-9, dan kekuatan yang ditunjukkan Suling hanyalah lapisan pemurnian tubuh ke-6. Ada perbedaan 3 alam kecil di antara mereka berdua, yang hampir tidak dapat diperbaiki. Kecuali Suling juga mempraktikkan teknik peringkat surga seperti dia. Namun, Li Qianluo membantah dugaan ini dalam hatinya. Karena itu bukan hari pertama Li Qianluo di kota Qingyang, dia tahu sedikit tentang distribusi kekuatan di kota Qingyang. Kota Qingyang hanyalah tempat kecil. Jumlah prajurit kekuatan sejati dapat dihitung dengan satu tangan. Di seluruh kekaisaran Lanqing, kota Qingyang adalah kota kecil, dan sangat biasa-biasa saja. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin ada metode kultivasi tingkat surga di kota Qingyang? Harus diketahui bahwa teknik peringkat surga sangat berharga. Di Kekaisaran Lanqing, bahkan klan besar di ibu kota menganggap teknik peringkat surga sebagai harta karun. Namun, di tempat-tempat seperti Sekolah Bela Diri Pil dan Paviliun Raja Pedang,
ada beberapa teknik tingkat surga, tetapi jumlahnya pasti tidak banyak. Li Qianluo mampu mengolah teknik tingkat surga karena identitas ayahnya. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki akses ke teknik tingkat surga sama sekali. Memikirkan hal ini, Li Qianluo bahkan lebih yakin bahwa Su Ling tidak mungkin mempraktikkan teknik peringkat surga apapun. Aku semakin tertarik padamu. Aku benar-benar bertanya-tanya bagaimana kamu akan mengalahkan Lin Feng dalam pertempuran antara kamu dan dia. Aku akan menunggu dan melihat. Setelah tertawa beberapa kali, jejak emosi melintas di wajah tampan Li Qianluo. Matanya dipenuhi kegembiraan saat dia menatap serius sosok Su Ling dan tertawa. Su Ling kembali ke sisi Su Yunsan dan yang lainnya dengan nomor di tangannya. Pada saat ini, berita tentang Su Ling dan Lin Feng mendapatkan nomor yang sama telah menyebar. Aku benar-benar tidak tahu apa yang membuat sampah itu begitu sombong. Jika dipikir-pikir dia akan memiliki nyali untuk melawan Lin Feng, dia hanya mencari kematian. Akan ada pertunjukan yang bagus nanti. Baru saja, Lin Feng menyuruh Su Ling yang tidak berguna itu untuk melepaskan Lin Kuang. Menurutmu apa yang dilakukan Su Ling? Sampah itu benar-benar membunuh Lin Kuang di depan Lin Feng. Lin Feng pasti akan membalas dendam untuk ini. Apakah itu berarti Su Ling pasti akan mati nanti? Omong kosong. Selama Su Ling berani melangkah ke atas panggung, dia pasti akan mati. Jika dia tidak mati, aku akan memenggal kepalanya dan membiarkanmu menggunakannya sebagai urinoir. Petik 2. Haha. Mendengar pembicaraan orang-orang di sekitarnya, Su Ling sedikit mengernyit. Namun, dia tidak menaruh pandangan orang-orang itu ke dalam hati. Mereka hanya segerombolan semut dan tikus. Apa yang mungkin mereka pahami? Pada saat ini, Su Ling tersenyum tipis di wajahnya saat dia tiba di depan Su Yun. Su Yun-san menatap Su Ling dan bertanya tanpa ekspresi, "Linger, seberapa yakin kamu dalam mengalahkan Lin Feng?" "Kamu akan segera tahu." Kilatan dingin melintas di matanya saat dia berkata dengan suara rendah. Ya, melihat ekspresi percaya diri Su Ling, Su Yun-san tidak bisa menahan diri untuk tidak menganggukkan kepalanya. Dia berkata, "Kamu harus berhati-hati nanti." Su Ling tahu bahwa Su Yun-san mengkhawatirkannya, tetapi karena dia telah memilih untuk berpartisipasi dalam penilaian Paviliun Raja Pedang, dia harus cukup berani untuk menghadapi semua ini. Seketika, mata Su Ling menjadi lebih tegas saat dia menatap serius ke arena yang jauh. Pada saat ini, peserta lain yang juga telah memperoleh peringkat pertama sudah berdiri di panggung bela diri. Menatap arena dengan saksama, Su Ling langsung mengenali salah satu dari dua orang itu. Itu adalah mantan teman baiknya, Zheng Yan. Sedangkan orang lainnya, Su Ling tidak mengenalinya dan belum pernah melihatnya di Azure Sun City. Dia seharusnya adalah peserta dari kota terdekat. Dalam pertempuran ini, Zheng Yan seharusnya bisa menang. Zheng Yan adalah seorang ahli di lapisan pemurnian tubuh ke-8, dan meskipun Su Ling tidak mengenal orang itu, Su Ling memiliki kekuatan jiwa yang kuat. Hanya dengan pandangan sekilas, dia bisa tahu kekuatan orang itu hanya di lapisan pemurnian tubuh ke-7. Tepat, saat Su Ling membuat keputusannya, suara benturan yang mengerikan datang dari arena. Zheng Yan, seorang pria gemuk dengan tinggi 1,8 meter. Su Ling suka memanggilnya Fatih Zheng. Suara keras dari sebelumnya jelas merupakan suara Fatih Zheng yang menggunakan seluruh kekuatannya untuk beradu dengan orang lain. Sangat kuat. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Zheng yang gemuk ini benar-benar akan mengolah teknik kultivasi kelas gelap, Earth Splitting Palm. Selain itu, dari serangan telapak tangan yang dia lakukan sebelumnya, jelaslah bahwa dia lebih dari sekedar terampil. Su Ling mengernyitkan alisnya dan menatap Fatih Zheng dengan serius. Kemudian, dia langsung tersenyum dan berpikir dalam hati, di masa depan, aku juga harus membantu Fatih Zheng agar dia bisa maju lebih jauh di jalur seni bela diri. Di arena, Fatih Zheng mengembuskan napas keruh. Tubuhnya membengkak, benturan sebelumnya telah menghabiskan banyak ki mistisnya. Batu di bawah kakinya telah hancur, kakinya yang tebal terbenam ke dalam batu, tetapi dia tidak berani membiarkan pikirannya mengembara. Matanya muram saat dia menatap pemuda kurus di depannya. Wah, sepertinya kamu punya beberapa keterampilan. Pemuda itu tertawa sinis saat jejak dingin melintas di matanya yang licik. Dia menatap Fatih Zheng dan berkata dengan jijik, "Fatih, kamu bukan lawanku, kamu harus cepat-cepat pergi dari panggung. Kalau kamu menderita." Sebelum pertempuran, Zheng Yan sudah tahu bahwa pemuda di depannya adalah ahli pemurnian tubuh tingkat ke-7,
tetapi setelah benturan itu, Zheng Yan mengubah pandangannya sebelumnya. Pemuda kurus seperti monyet ini sama sekali bukan ahli pemurnian tubuh tingkat 7. Kekuatannya yang sebenarnya seharusnya berada di tingkat ke-8 pemurnian tubuh atau bahkan lebih kuat. Kalau tidak, dengan telapak tangan pemecah bumi miliknya, Zheng Yan yakin bahwa ia akan mengirim pemuda itu terbang. Pada saat ini, ekspresi Zheng Yan serius dan tatapannya ganas. Setelah mendengar kata-kata ejekan dari pemuda kurus seperti monyet itu, Zheng Yan segera berteriak, telapak tangan pemecah bumi. Kali ini, Zheng Yan meningkatkan kekuatan telapak tangannya dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Ia tahu bahwa dengan kondisinya saat ini, ia tidak cocok untuk pertempuran yang berkepanjangan. Baginya, itu adalah pilihan terbaik untuk mengakhiri pertempuran sesegera mungkin. Apakah itu masih gerakan yang sama? Pemuda kurus seperti monyet itu mendengus dingin. Matanya menjadi sangat dingin saat ia berkata dengan dingin, api meledak. Berdiri jauh, ketika Su Ling melihat pemuda itu menunjukkan pukulan api meledak, ekspresi di wajahnya tiba-tiba membeku. Teknik kultivasi tingkat bumi. Bagaimana ini mungkin? Di seluruh kota Qingyang, hanya ada sedikit teknik kultivasi tingkat bumi. Penampilan orang ini biasa saja, jadi dari mana dia mendapatkan teknik kultivasi tingkat bumi seperti itu? Dengan alisnya yang saling bertautan erat, Su Ling memasang ekspresi jelek saat dia bertanya dengan suara rendah. Jika pemuda itu mengolah metode kultivasi tingkat bumi, maka berdasarkan kekuatan Zheng Yan, dia pasti tidak akan sebanding dengan pemuda itu. Bagaimanapun, penekanan teknik kultivasi sama saja dengan penekanan alam kultivasi seseorang pada level yang sama. Seniman bela diri yang mengolah teknik tingkat tinggi berkali-kali lipat lebih kuat daripada seniman bela diri yang mengolah teknik tingkat rendah. Tidak diragukan lagi, Zheng Yan telah menghadapi situasi di mana teknik kultivasinya telah ditekan. Benar, tepat saat Su Ling teralihkan oleh pikirannya, Zheng Yan melepaskan telapak pembelah bumi dengan kekuatan penuhnya, dengan keras menghantam tinju magma panas milik pemuda itu. Boom! Segera setelah itu, ledakan mengerikan terdengar. Asap dan debu mengepul dari setiap sudut arena. Melalui asap dan debu, semua orang samar-samar dapat melihat sosok jatuh ke arah arena. Sosok itu agak gemuk, dan itu tidak lain adalah Fatih Zheng. Cek. Aku akan melumpuhkanmu. Pada saat Fatih Zheng terlempar, pemuda yang lincah seperti monyet kurus itu mendengus dingin. Dengan ekspresi garang, dia menyerang Fatih Zheng. Kau, Fatih Zheng belum jatuh ke arena. Dengan kata lain, pertarungannya dengan pemuda itu masih berlanjut. Jika pemuda itu benar-benar melumpuhkannya saat ini, satu-satunya hal yang bisa dilakukannya adalah menjadi lumpuh tanpa alasan, karena dia tidak punya cara untuk menggunakan paviliun Raja Pedang untuk membalas dendam pada pemuda itu. Dasar gendut sialan, jika aku harus menyalahkanmu, aku hanya bisa menyalahkanmu karena menjadi teman baik bajingan itu. Sepasang mata licik dipenuhi dengan kekejaman. Pemuda kurus seperti monyet itu bergegas ke sisi Fatih Zheng, tangan kanannya mengepal dan energi mendalam di dalam tubuhnya mengembun menjadi magma panas yang membara. Melihat tinju yang panas seperti lahar, mata Fatih Zheng tampak sedih dan dia merasakan keputusasaan yang mendalam, tetapi dia tidak menunjukkan sedikit pun tanda-tanda kelemahan. Su Ling bukanlah sampah, dan bukan bajingan. Dia adalah teman baik Fatih Zheng. Hal ini tidak pernah berubah di hati Fatih Zheng. Jika kamu punya nyali, hancurkan saja Laozi sampai mati. Kalau tidak, saat Laozi pulih, Laozi pasti akan membunuhmu. Fatih Zheng batuk darah, tetapi dia tidak mau mengakui kekalahan. Dia menatap dingin ke arah pemuda itu sebelum menyemburkan seteguk darah ke wajah pemuda itu. Si gendut sialan itu, mati. Fatih Zheng menyemburkan seteguk darah ke wajahnya. Kemarahan pemuda itu mencapai puncaknya saat dia meninju kepala Fatih Zheng dengan keras. Namun tepat pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul di tepi arena dan langsung mencengkeram pakaian Fatih Zheng, menariknya turun dari arena. Fatih Zheng, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Sebuah suara yang familiar terdengar di telinga Fatih Zheng. Fatih Zheng jatuh ke tanah dengan suara ledakan. Genangan lemak di tubuhnya hampir hancur. Sial, Laozi masih bertarung, apa yang kau lakukan di sini? Fatih Zheng, yang seluruh tubuhnya merasakan sakit yang tak tertandingi, menahan rasa sakit itu dengan ekspresi jelek di wajahnya. Dia menatap Su Ling dan berteriak. Pada saat ini, Su Ling terlalu malas untuk menjelaskan lebih lanjut.
Dia langsung menepuk bahu Fatih Zeng dan berkata, aku mengerti. Fatih Zeng terdiam, dia tiba-tiba menoleh, dan daging di wajahnya langsung bergetar. Melihat tindakan Fatih Zeng, Su Ling tidak bisa menahan senyum. Dia tahu bahwa Fatih Zeng tidak marah, tetapi dia tidak bisa dengan mudah memaafkan pemuda itu. Seketika, wajah Su Ling menjadi gelap. Matanya sedingin es. Dia menatap pemuda monyet kurus itu dan berkata dengan dingin, aku mengaku kalah menggantikannya. Menurutmu siapa dirimu? Pemuda seperti monyet kurus itu mendengus dingin. Hehe, jika kau tidak mau aku menyerah atas namanya, maka biarkan aku melanjutkan pertandingan denganmu atas namanya. Bagaimana? Tertawa pelan beberapa kali, Su Ling tak kuasa menahan diri untuk mengerutkan alisnya dan berbicara dengan suara dingin. Mendengar ini, pemuda kurus seperti monyet itu terkejut. Ia segera berbalik dan tanpa sadar melihat ke area terpencil di lapangan latihan bela diri. Matanya berkilat, kekuatan jiwa Su Ling sangat kuat. Meskipun itu hanya pandangan sekilas, ia masih bisa menangkapnya. Ia juga melihat ke arah itu dan melihat Zhang Jin menatapnya dengan wajah penuh senyum. Kemudian, Zhang Jin mengeluarkan 5 jari tangan kanannya dan menempelkannya, membuat gerakan mengiris di lehernya. Pada saat ini, Su Ling segera mengerti bahwa pemuda kurus seperti monyet di depannya ini diatur oleh Zhang Jin, si tua bangka itu. Tidak heran pemuda itu ingin membunuh Fatih Zeng dengan kejam, ia pasti diperintah oleh Zhang Jin. Tidak diragukan lagi, alasan mengapa Zhang Jin mengatur agar pemuda ini berpartisipasi dalam ujian Paviliun Raja Pedang adalah karena ia ingin membunuh Su Ling. Berpikir sampai di sini, Su Ling tidak bisa menahan senyum. Dia mengulurkan tangan kanannya dan memberi Zhang Jin jari tengah sambil berkata dengan nada meremehkan, kakek tua, aku, Su Ling, akan mengingat dendam ini. Sialan, pergilah, aku ingin kau membunuhnya untukku. Pada saat ini, kemarahan Zhang Jin telah mencapai puncaknya. Dia melotot tajam ke arah Su Ling sambil berteriak dengan marah. Pemuda kurus seperti monyet di arena itu tentu saja mengerti apa yang dibicarakan Zhang Jin. Dia tersenyum, menatap Du Yanshan, dan berkata dengan keras, pertarungan sebelumnya belum berakhir, biarkan dia mewakili si gendut sialan itu di atas panggung. Bagaimana? Dia tahu bahwa jika Su Ling tidak menyelamatkan Fatih Zeng tepat waktu, maka Fatih Zeng pasti sudah meninggal. Namun, dia tidak menghentikan Su Ling, yang sebenarnya sudah mewakili sikapnya. Tapi, Du Yanshan berkata dengan sederhana, kakak senior tertua, bukankah ini melanggar aturan? Pada saat ini, Sun Qian, yang berdiri di sebelah Du Yanshan, tertegun sejenak. Dia buru-buru memperingatkan, hur. Dia menatap Sun Qian dan berkata, kali ini, Paviliun Raja Pedang datang ke kota Qingyang hanya untuk merekrut murid yang paling berbakat. Mengenai bagaimana murid ini dipilih, apakah menurutmu itu sangat penting? Setelah mendengar penjelasan Du Yanshan, Sun Qian tiba-tiba terdiam. Tidak ada aturan saat kamu bertanding di arena. Kamu hanya bisa hidup dan mati. Du Yanshan melangkah maju, matanya yang setengah tertutup memancarkan cahaya dingin, dan dia melanjutkan, tetapi selama satu pihak meninggalkan arena, maka pertempuran harus berakhir. Namun, jika ada pesaing yang berani membunuh seseorang di bawah tahap bela diri Do, aku pasti tidak akan membiarkan mereka begitu saja. Begitu dia mengatakan itu, tubuh Du Yanshan bergetar, dan energi mendalam yang mendominasi langsung menyebar dari Du Yanshan ke segala arah. Pada saat ini, atmosfer di sekitar arena tiba-tiba menjadi berat. Kekuatan Du Yanshan memang tak tertandingi. Apakah kamu mengerti? Du Yanshan berkata dengan dingin. Mengerti. Pada saat ini, semua peserta, termasuk Su Ling, memahami aturan Paviliun Raja Pedang untuk ronde pertama. Di arena, dia bisa membunuh lawannya, tetapi selama lawannya meninggalkan arena, itu berarti pertempuran telah berakhir. Jangan khawatir, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk meninggalkan arena. Karena, begitu kamu melangkah ke arena, aku akan melumpuhkan kedua kakimu. Aku ingin kamu mati. Petik 2. Pemuda kurus kering seperti monyet itu jelas adalah orang yang diundang Zhang Jin untuk membunuh Su Ling. Awalnya dia mengira akan butuh waktu lama sebelum dia bisa bertemu Su Ling. Namun sekarang, yang mengejutkannya, Su Ling ternyata tidak takut mati dan langsung menantangnya atas nama Zeng Gendut. Ini sama saja dengan bunuh diri, F***. Su Ling, apa yang bisa kau lakukan? Ini kompetisi Laozi, cepatlah dan pergilah. Petik 2.
Wajah Fatih Zeng memucat dan kakinya gemetar. Pertarungan tadi telah membuatnya terluka parah, tetapi meskipun begitu, dia tidak bisa membiarkan Su Ling menggantikannya di panggung pertarungan. Karena Su Ling adalah satu-satunya saudara yang baik di kota Qingyang, Fatih Zeng tahu lebih dari siapapun bahwa Su Ling benar-benar sampah dalam hal seni bela diri. Membiarkan Su Ling naik ke arena pertarungan tidak ada bedanya dengan membiarkan Su Ling mati. Fatih, berbaringlah dengan patuh dan tunggu aku mengurusmu. Sambil melirik Fatih Zeng sekilas, Su Ling berkata sambil tersenyum. Kemudian di bawah tatapan orang banyak, dia melompat ke atas panggung. Linger, pada saat ini, Su Yun juga telah tiba di sisi panggung bela diri dan sangat khawatir. Orang-orang di sekitarnya juga mengelilingi arena. Bagaimanapun, Su Ling adalah sampah yang terkenal di kota Qingyang. Sebelumnya, dia telah membatalkan pernikahannya oleh Lu Sueyao, yang membuatnya semakin terkenal. Pada saat ini, ketika semua orang melihat Su Ling berjalan ke arena, mereka tentu saja penasaran. Sampah ini, sepertinya dia tidak sabar untuk mati. Seorang pemurni tubuh tingkat 4 yang remeh berani naik ke atas panggung dan menantang seorang ahli pemurni tubuh tingkat 7. Dia benar-benar mati lebih awal. Su Ling ini memang sangat setia kepada saudara-saudaranya. Akan tetapi, dia terlalu bodoh. Karena orang itu mampu mengalahkan Zheng Yan, membunuhnya akan semudah membalikkan telapak tangannya. Benar sekali, Zheng Yan adalah pemurni tubuh tingkat 8, tetapi dia sebenarnya tidak mampu menahan 3 gerakan dari orang itu. Dengan sampah Su Ling itu, begitu dia memasuki panggung, dia pasti akan mati. Melihat sosok Su Ling di arena, orang-orang di sekitarnya tidak dapat menahan diri untuk tidak mencibir. Setelah pertempuran ini, tidak akan ada lagi Su Ling. Kaki Zeng gendut terus gemetar. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan bahkan sedikit marah. Dia menatap Su Ling dan berteriak, Su Ling, dasar bajingan, cepatlah dan turunlah ke sini. Ayahmu lebih baik mati di atas panggung daripada membiarkanmu mati. Hehe, dasar gendut, kau tidak layak menjadi lawanku. Pemuda kurus seperti monyet itu menatap Fatih Zeng dengan pandangan menghina saat dia berbicara dengan dingin. Siapa namamu? Su Ling sama sekali mengabaikan Fatih Zeng dan teriakan Fatih Zeng. Dia menatap dingin ke arah pemuda kurus seperti monyet itu saat dia bertanya. Salah satu dari 5 hantu kota kura-kura hitam, iblis. Pemuda kurus seperti monyet itu menjawab dengan dingin. Aku, Su Ling, tidak akan membunuh orang yang tidak dikenal. Menganggukkan kepalanya dengan tenang, Su Ling terkekeh. Tak lama kemudian, di bawah tatapan mata orang banyak, Su Ling perlahan melepas terpal hitam di punggungnya dan mengeluarkan sebilah pedang besi berkarat. Haha, kau ingin membunuhku. Pedang di tanganmu itu bahkan lebih tajam dari pisau dapur. Sungguh menggelikan, menggelikan. Mata hantu jahat itu langsung menjadi dingin saat tertawa liar. Seketika, tangan kanannya mengepal. Api seperti magma langsung muncul di tinjunya. Tinju api peledak. Ambil inisiatif. Hantu jahat itu meninju. Tanpa menahan sedikit pun, pedang itu menghantam kepala Su Ling. Meskipun pedang ini tidak tajam, itu lebih dari cukup untuk menebasmu. Sambil tertawa, Su Ling mengangkat pedang surgawi desolate di tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, 9 teknik pedang surgawi mistik, bayangan tunggal. Swiss, Swiss, Swiss. Pada saat itu, 3 bayangan pedang langsung berkumpul bersama, muncul di sekitar tubuh Su Ling dan dengan ganas menusukkannya ke arah hantu iblis. Hantu itu tidak memperhatikan seluruh proses itu. Pikirannya masih tertuju pada bagaimana Zhang Jin membunuh Su Ling, sampah terkutuk itu. Su Ling baru mencapai tingkat keempat dalam pemurnian tubuh. Membunuhnya semudah membalikkan telapak tangan. Dalam mimpinya, hantu iblis tidak pernah membayangkan bahwa Su Ling, yang hanya sampah di mata orang banyak, akan mampu menampilkan teknik pedang yang begitu kejam. Hingga 3 bayangan pedang menembus jantungnya dan menyebabkan hantu itu memuntahkan darah dan jatuh ke tanah. Dia tidak mengerti mengapa meskipun kultivasinya jauh lebih tinggi daripada Su Ling, dia masih tidak mampu menahan serangan pedang Su Ling. Mati. Metode kultivasi yang aku kembangkan adalah metode kultivasi terkuat. Bahkan jika itu adalah metode kultivasi langkah surga, itu tidak dapat dibandingkan dengan teknik pedang surgawi 9 mistik milikku. Tinju api peledak yang kau kembangkan hanyalah teknik kultivasi tingkat bumi. Jika kau tidak mati, lalu siapa lagi yang akan mati? Petik 2. Dengan seringai meremehkan, Su Ling menyingkirkan pedang surgawi yang terpencil.
Pedang besi berkarat itu tidak memiliki jejak darah di atasnya. Inilah keajaiban pedang surgawi yang terpencil. Kemudian, Su Ling berbalik dan melihat orang-orang di sekitar arena. Namun saat ini, meskipun ada banyak orang yang berdiri di dekat panggung bela diri, tidak ada satu suara pun. Pada saat ini, ada keheningan yang mematikan di sekelilingnya, begitu sunyi sehingga bahkan jarum pun bisa terdengar. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Dengan hanya suling sampah itu, bagaimana dia bisa membunuh salah satu dari 5 iblis kota kura-kura hitam, hantu iblis. Berdiri di kejauhan dan menyaksikan adegan Su Ling membunuh hantu itu dengan pedangnya, Zhang Jin tercengang. Dia menatap Su Ling dengan mulut menganga karena terkejut. Jika dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, tidak peduli apapun, dia tidak akan percaya Su Ling benar-benar bisa membunuh hantu itu. Harus diketahui bahwa 5 iblis kota penyu hitam adalah ahli yang sangat terkenal di kota penyu hitam. Meskipun iblis ganas adalah yang terlemah dari kelimanya, teknik yang dikultivasikan iblis ganas adalah yang terkuat di antara kelimanya. Iblis ganas mempraktikkan tinju api peledak. Ini adalah teknik kultivasi tingkat bumi yang sangat kuat. Jadi, meskipun kultivasi alam iblis hanya pemurnian tubuh tingkat ke-7, kekuatan sejati mereka telah mencapai pemurnian tubuh tingkat ke-9. Dapat dikatakan bahwa di alam pemurnian tubuh, iblis praktis adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Kecuali jika bertemu dengan ahli alam asal, hantu yang mengerikan itu tidak akan kalah. Mungkinkah? Tidak mungkin. Ini bahkan lebih mustahil. Beberapa hari yang lalu, bajingan sialan itu, Su Ling, baru berada di lapisan pemurnian tubuh keempat. Bahkan jika meridiannya dibuka, mustahil baginya untuk menerobos ke alam asal dalam beberapa hari yang singkat. Petik 2. Zhang Jin merenung sejenak dan langsung menepis ide itu. Alasan Su Ling mampu membunuh hantu itu jelas bukan karena Su Ling telah menembus alam asal. Lagi pula, beberapa hari yang lalu, Su Ling baru berada di alam pemurnian tubuh tingkat keempat. Masih ada jarak yang sangat jauh antara dirinya dan alam asal. Zhang Jin sama sekali tidak percaya bahwa Su Ling telah menembus alam asal hanya dalam beberapa hari. Pada saat ini, di tempat latihan, orang yang paling terkejut, selain Zhang Jin, adalah ayah Su Ling, Su Yun-san. Melihat sikap Su Ling yang sombong dan bagaimana ia membunuh salah satu dari 5 iblis kota penyu hitam dengan satu tebasan pedang, Su Yun sudah lama mendengar tentang 5 iblis kota penyu hitam. Kelima hantu ini telah melakukan segala macam kejahatan, dan reputasi jahat mereka telah lama menyebar jauh dan luas. Kemungkinan besar, alasan iblis ganas muncul dalam ujian pavilion Raja Pedang kali ini adalah karena Zhang Jin sengaja menghabiskan uang untuk membunuh Su Ling. Namun, dari apa yang terlihat sekarang, hasil akhirnya mengecewakan Zhang Jin. Su Ling tidak hanya tidak terbunuh oleh hantu jahat, dia bahkan akan membunuh hantu jahat itu. Su Yun-san mengerutkan kening. Dia terkejut dalam hatinya. Jadi teknik pedang yang dilatih Su Ling sebenarnya sekuat ini. Pada saat ini, Su Yun-san tidak dapat menahan diri untuk mengingat adegan ketika ia menghancurkan bayangan pedang Su Ling dengan serangan telapak tangannya. Baru sekarang ia mengerti bahwa ia hanya mampu menghancurkan bayangan pedang Su Ling karena kekuatannya jauh lebih kuat daripada Su Ling. Jika ia hanya berada di alam origin tingkat 1, atau bahkan di tingkat 2, kemungkinan besar pada saat itu, ia hanya bisa menghindari bayangan pedang. Saat ia memikirkan hal ini, Su Yun-san menghirup udara dingin. Di matanya, ada jejak keterkejutan dan keraguan, sepertinya Linger memang telah menjadi guru yang baik. Selain terkejut, Su Yun-san masih senang untuk Su Ling saat dia tersenyum dan berkata dalam hatinya. Su Hai berdiri di samping Su Yun. Dalam pertempuran di panggung pertempuran, Su Ling telah membunuh roh jahat dengan satu serangan pedang, dan selama pertempuran, roh jahat bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Bagaimanapun, Su Ling adalah sampah yang terkenal di kota Qingyang. Akhirnya, kita tidak perlu khawatir tentang Linger lagi. Su Hai berkata dengan nada senang. Dia sangat gembira dalam hatinya. Dalam pertandingan pertama, Zheng Yan menang. Dalam pertempuran tadi, Du Yanshan telah menonton dari jauh. Pada saat ini, dia cukup terkejut dalam hatinya. Teknik pedang yang ditunjukkan Su Ling tadi benar-benar melampaui imajinasinya. Bayangan pedang, dan itu adalah 3 bayangan pedang. Meskipun setiap bayangan pedang biasa saja, kekuatan bayangan pedang itu sangat kuat. Du Yanshan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan alisnya. Dia menatap Su Ling dan berpikir dalam hati,
anak ini adalah saudara dari murid yang diterima oleh si tua He. Menarik sekali. Sepertinya kedua saudara kandung ini semuanya adalah jenius yang mampu mengubah langit. Sambil tersenyum riang, Du Yanshan berkata dengan lembut. Saat ini, Sun Qian berada di samping Du Yanshan. Dia telah mendengar setiap kata pujian Du Yanshan. Namun, semakin jelas Sun Gan mendengar, semakin marah dia. Sebelum ini, Su Ling, orang terkutuk itu, benar-benar berani memprovokasi dia. Dia hanya mencari kematian. Jika bukan karena fakta bahwa dia takut Du Yanshan akan menyalahkannya, Sun Qian pasti sudah membunuh Su Ling sejak lama. Dia bisa membunuh sampah seperti Su Ling dengan satu tangan. Teknik pedang sampah. Itu hanya mencolok dan tidak nyata. Jika aku yang bertindak tadi, dia pasti sudah mati. Setelah Du Yanshan memuji Su Ling, Sun Qian mengejeknya. Meskipun Sun Qian tidak berani membunuh Su Ling di sini, saat ini, dia sudah mengambil keputusan. Setelah ujian Paviliun Raja Pedang selesai, dia pasti akan membunuh Su Ling untuk membalas dendam. Mendengar ejekan Sun Qian, Du Yanshan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah dan menatap Sun Qian dengan sedikit ejekan di matanya. Sun Qian ini adalah adik laki-lakinya. Meskipun kekuatannya tidak buruk, dia berpikiran sempit dan suka membalas dendam. Dia telah melihat semua yang baru saja terjadi. Namun, Su Ling hanya melirik Sun Qian beberapa kali sebelum menjadi sasarannya. Jika bukan karena pemuda tampan yang menyelamatkan Su Ling tepat waktu, mungkin Sun Qian sudah melukai Su Ling dengan parah. Dengan kemampuan Sun Qian, meskipun dia tidak dapat membunuh Su Ling, melukainya semudah membalikkan telapak tangannya. Orang yang licik dan berpikiran sempit seperti Sun Qian pasti akan sangat menderita di masa depan. Adik junior Sun, tidak ada yang namanya permusuhan antara kamu dan Su Ling. Mengapa kamu harus menentangnya? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening saat bertanya. Kamu tidak perlu repot-repot dengan masalah ini, kakak senior tertua. Dendam antara Su Ling dan aku akan diputuskan oleh aku dan Su Ling. Petik 2. Seketika, dia mendengus dingin. Sun Gan sangat tidak mau melakukannya. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Du Yanshan mau berpihak pada Su Ling seperti itu. Sampah seperti Su Ling, terlepas dari bakat atau kekuatannya, tidak dapat dibandingkan dengannya. Apa yang perlu dikhawatirkan saat membunuh sampah semacam ini? Selama penilaian Paviliun Raja Pedang, aku tidak akan membiarkanmu menyerang Su Ling. Ekspresi Du Yanshan langsung menjadi gelap saat suaranya yang dingin terdengar. Tatapannya berubah lebih dingin. Hehe. Aku tahu aturan Paviliun Raja Pedang. Kakak senior tertua, jangan khawatir. Aku tidak akan bergerak melawannya selama periode waktu ini. Petik 2. Setelah mencibir dengan jijik, Sun Qian tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya dan menjawab dengan acuh tak acuh. Su Ling sama sekali tidak menyadari percakapan antara Sun Qian dan Du Yanshan. Pada saat ini, dia telah membantu Zheng Yan mengalahkan lawannya. Dengan kata lain, Zheng Yan telah berhasil maju dalam pertandingan pertama. Oleh karena itu, Du Yanshan mengumumkan kemenangannya kepada Zheng Yan sebelumnya adalah masuk akal. Su Ling, kamu bisa turun sekarang. Aku telah mengumumkan hasil kompetisi sebelumnya. Karena kamu menggantikan Zheng Yan, kami akan menganggapnya sebagai kemenangan Zheng Yan. Pada saat ini, Du Yanshan berjalan mendekat dari tempat yang tidak terlalu jauh. Dia berdiri di bawah arena dan menatap Su Ling saat dia berbicara. Terima kasih, Senior Du. Dengan senyum tipis, Su Ling menangkupkan tangannya dengan rasa terima kasih dan berkata. Setelah itu, Su Ling melompat turun dari arena dan tiba di samping Zheng Yan. Dia berkata, Zheng Gendut, bagaimana penampilanku tadi? Tidak mengecewakanmu, kan? Petik 2. Aku benar-benar tidak menyangka kau, dasar bajingan, akan menjadi begitu kuat sekarang. Aku tidak dipukuli dengan sia-sia. Dengan wajah pucat, Zheng Yan berdiri dari tanah dan dengan cepat menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia dengan bersemangat menepuk bahu Su Ling dan berkata sambil tersenyum. Zheng Yan, ayahmu dan aku sudah beberapa hari tidak bertemu. Tiba-tiba, sebuah suara dingin terdengar di belakang Zheng Yan. Mendengar suara ini, seluruh tubuh Zheng Yan bergetar. Dia segera berbalik dan menatap Su Yunsan yang serius dan bertanya, Paman Su, kapan kamu tiba? Mulailah dengan apa yang kamu katakan tentang bajingan itu.
Su Yun-san berkata dengan suara yang dalam. Petik 2. Paman Su, kamu pasti salah dengar. Su Ling dan aku tumbuh dengan celana yang sama. Bagaimana mungkin aku bisa memarahinya? Dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya, Zheng Yan buru-buru menjelaskan. Aku belum bodoh. Ekspresi Su Yun-san membeku saat dia berkata dengan sungguh-sungguh. Ayah, jangan menakut-nakuti dia. Siapa yang tidak tahu bahwa Zheng gendut takut padamu sejak dia masih muda? Jika kamu menakut-nakutinya lagi, dia mungkin akan mengompol. Tertawa getir tak berdaya, Su Ling berjalan di depan Su Yun dan menasihati. Su Ling, kamu, katakan padaku, siapa yang takut sampai mengompol? Itu hanya pekerjaan selama 1 jam, bisakah kamu tidak mengeksposku? Petik 2. Ketika mendengar kata-kata, takut sampai mengompol, wajah Zheng Yan langsung memerah. Ketika masih muda, dia sering bermain-main dengan Su Ling, jadi orang yang paling dia takuti adalah ayah Su Ling, Su Yun-san. Bagaimana dengan mengompol? Dia masih muda dan tidak tahu apa-apa, tetapi dia takut sampai mengompol. Apakah itu dianggap mengompol? Sementara Su Ling, Su Yun-san, dan Zheng Yan bercanda, babak kedua kompetisi sudah dimulai di atas panggung. Boom! Di arena, saat keduanya berdiri di atas panggung, pertarungan sengit terjadi di antara mereka. Suara tabrakan yang mengerikan menyebar ke segala arah, dengan Kolosseum sebagai pusatnya. Su Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan tanpa sadar melihat ke arah arena. Pada saat ini, di arena, ada 2 pemuda berusia sekitar 20 tahun yang bertarung dengan sengit. Su Ling, orang itu adalah Wang Huan dari keluarga Wang. Kekuatannya tidak buruk. Kudengar beberapa hari yang lalu, dia berhasil menembus level 9 dari Body Refinement Realm. Petik 2. Dengan ekspresi serius, Zheng Yan melihat ke arah arena dan menjelaskan dengan suara yang dalam. Ya, setelah mendengarkan penjelasan Zheng Yan, Su Ling menganggukkan kepalanya seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Dia kemudian mengeluarkan pil hijau tua dari saku dadanya dan melemparkannya ke Zheng Yan. Gemuk, tangkap ini, Su Ling berteriak. Zheng Yan tertegun sejenak. Dia mengulurkan tangannya untuk menangkap pil hijau tua itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia menoleh ke Su Ling dan bertanya, dasar bocah, jangan bilang kau ingin meracuniku sampai mati. Bisakah kau tidak bersikap begitu lucu? Su Ling berkata tanpa daya, bagaimanapun juga, kau adalah seorang alkemis tingkat 1. Tidak mungkin kau tidak mengenalinya, kan? Zheng Yan dan Su Ling sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Dalam ingatan Su Ling, bakat bela diri Zheng Yan tidak buruk, dan bakat alkimianya juga tidak buruk. Jadi, meskipun Zheng Yan masih muda, dia sudah diakui sebagai apoteker kelas 1 oleh Serikat Apoteker. Apoteker tingkat 1. Sialan, Su Ling, kau tidak menyebutkannya tadi, tapi aku hampir lupa bahwa aku adalah alkemis tingkat pertama. Dia langsung bereaksi. Dengan ekspresi iri, Zheng Yan berkata, aku, Fatih Zheng, memang seorang jenius sejati. Petik 2. Su Ling benar-benar ingin berpura-pura tidak mengenal si gendut yang tidak tahu malu ini. Su Ling, di mana kau mendapatkan pil penguat asal kelas atas ini? Dia menatap Su Ling dengan serius dan berkata, pil penguat asal adalah ramuan kelas 2 dan pil yang kau berikan padaku telah mencapai kualitas puncak. Jika kau ingin membelinya, harganya setidaknya 10.000 kristal suan kelas atas. Apakah kau percaya padaku jika aku mengatakan aku memurnikannya? Su Ling menyipitkan matanya. Dengan senyum yang tak terduga di wajahnya, dia berkata, Zheng gendut, sebaiknya kau tidak menolak untuk memakannya. Cek, kau memberikannya padaku. Bagaimana mungkin aku tidak mau memakannya? Sambil mendesah, Zheng Yan melemparkan pil penguat asal kelas atas ke dalam mulutnya. Pil itu larut saat memasuki mulutnya, dan Zheng Yan segera merasakan bahwa auranya sekali lagi melonjak dengan kimistis. Pil penguat asal kelas atas ini memang berbeda. Efeknya sangat bagus. Aku merasa tubuhku tiba-tiba penuh dengan kekuatan. Mengepalkan tinjunya dan merasakan energi yang melimpah di tubuhnya, Zheng Yan berkata sambil tersenyum. Tentu saja, itu 10.000 kristal mistis kelas atas. Itu sangat berharga. Su Ling mendengus dan berkata, orang harus tahu bahwa dia secara pribadi telah meramu pil penguat asal bermutu tinggi. Selama proses pemurnian, dia secara pribadi mengendalikan proporsi bahan obat yang digunakan.
Efek obatnya pasti jauh lebih besar daripada pil penguat asal bermutu tinggi biasa. Ai, kalau saja aku, Fatih Zeng, bisa menjadi alkemis tingkat tinggi. Pada saat itu, aku pasti akan memurnikan banyak pelet obat bermutu tinggi untuk kamu makan. Aku juga akan memberimu sebagian sehingga kamu dapat memakannya sesukamu, dan memakannya sesukamu. Sambil mendesah tak berdaya, Zeng Yan mendesah dengan emosi. Dia hanya seorang penyuling pil tingkat 1 sekarang, dan dia bahkan tidak bisa meramu pil penguat asal. Baiklah, Fatih Zeng, aku, Suling, akan merasa puas jika kamu memiliki hati seperti ini. Hidung Suling terasa masam. Dia telah mengenal Fatih Zeng selama bertahun-tahun. Jika bukan karena Fatih Zeng di masa lalu, dia pasti akan dipukuli olehnya. Bahkan sekarang, di hati Fatih Zeng, Suling masih memiliki tempat. Memikirkan hal ini, Suling mengeluarkan pil dari dadanya dan melemparkannya ke arah Zeng Yan, sambil berkata, Fatih, ini untukmu. Zeng Yan tertegun. Dia menerima pil itu dari tangannya dan dengan santai meliriknya. Ketika dia melihatnya, dia tercengang. Ini, Zeng Yan sangat terkejut. Untuk sesaat, dia bahkan tidak bisa berbicara. Diam, bukankah itu hanya pil jiwa roh tingkat tertinggi? Petik 2. Tersenyum getir tak berdaya, Suling cepat-cepat berkata, mengapa kau tidak menyimpan pil-pil itu? Bagus, bagus. Pada saat ini, Zeng Yan sedikit panik. Pil roh adalah pil tingkat 3 dan kualitas pil roh di tangannya telah mencapai kualitas puncak. Pil jenis ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibeli oleh banyak orang bahkan jika mereka menghabiskan uang. Efek dari pil jiwa terlalu istimewa. Pil roh hanya berguna bagi para alkemis, tetapi tidak bagi seniman bela diri. Bagi seorang alkemis yang kekuatan jiwanya lebih rendah dari kelas 3, pil roh praktis merupakan harta yang tak ternilai, dan mendapatkannya adalah keinginan para alkemis itu. Adapun pil roh kualitas terbaik, itu adalah harapan yang luar biasa bagi para alkemis biasa itu. Tidak peduli berapa banyak kristal mistis tingkat tinggi yang bersedia dihabiskan oleh para alkemis yang belum mencapai kelas 3 itu, mereka akan merasa sulit untuk membeli pil roh jiwa kelas atas. Suling, terima kasih. Kejutan yang kau berikan kepadaku terlalu besar. Kau tahu, kekuatan jiwaku hanya selangkah lagi dari peringkat kedua, tetapi sangat sulit bagiku untuk menembus hambatan ini. Namun, aku percaya bahwa sekarang setelah aku memiliki pil jiwa roh kelas tertinggi ini, pasti tidak akan sulit bagi kekuatan jiwaku untuk mencapai peringkat kedua. Pada saat ini, Zeng Yan sangat gembira di dalam hatinya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Suling benar-benar akan memberinya pil roh kelas atas. Bagi Zeng Yan saat ini, pil roh kelas atas seperti batu bara di salju. Selama kekuatan jiwanya berhasil menembus peringkat kedua, Zeng Yan akan dapat mengikuti ujian untuk menjadi alkemis peringkat kedua. Cukup, apakah kamu perlu berterima kasih kepadaku atas hubungan kita? Melambaikan tangannya dengan santai, Suling melangkah maju dan menepuk bahu Zeng Yan. Kemudian dia berkata, yakinlah, selama aku, Suling, dapat makan satu gigitan di masa depan, aku pasti tidak akan membuatmu kelaparan sampai mati. Aku, Suling, bersumpah. Baiklah. Mendengar janji Suling, Zeng Yan langsung menganggukkan kepalanya dengan berat. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi pada Suling, dia bisa merasakan bahwa Suling ini memang telah banyak berubah dibandingkan sebelumnya. Terutama dalam hal basis kultivasi, temperamen. Linger, lihat, pertarungan telah berakhir. Petik 2. Pada saat ini, Su Yunsan yang berdiri di samping Suling tiba-tiba berbicara. Mendengar ini, Suling terkejut. Dia dan Zeng Yan hanya mengobrol sebentar sebelum pertempuran di arena berakhir. Pada saat yang sama, Du Yanshan, yang telah menonton dari tidak terlalu jauh, berjalan menuju panggung bela diri dengan langkah cepat. Pemenangnya, Yang Wudi. Dengan senyum di wajahnya, Du Yanshan mengagumi pemuda tampan di arena saat dia mengumumkan ini. Yang Wudi, Suling terkejut sejenak. Dia menoleh untuk melihat Su Yunsan dan bertanya dengan rasa ingin tahu, ayah, apakah dia putra wali kota Yangsu? Benar, itu dia. Dia menatap Suling dengan serius dan berkata, Yang Wudi ini adalah seorang jenius terkenal di kota Yangsu. Dia 1 tahun lebih tua darimu. Beberapa waktu lalu, dikatakan bahwa kultivasinya telah mencapai level 2 dari Origin Realm. Wus, Suling tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin ketika mendengar ini.
Dia cukup terkejut dalam hatinya ketika dia berpikir dalam hati, jika dia berhasil menembus level 2 dari Origin Realm lebih awal, maka Yang Wudi itu seharusnya memiliki kekuatan level 3 dari Origin Realm sekarang, dan bahkan dapat menyamai kekuatan level 4 dari Origin Realm. Pada saat ini, wajah Su Ling berubah serius. Dia jelas tahu bahwa dengan kultivasinya saat ini di level 6 dari Body Refinement Realm, selain semua kartunya, termasuk Soul Attacking Technique, dia paling banyak dapat bertarung melawan seseorang di level 3 dari Origin Realm. Berdiri di atas panggung, Yang Wudi memiliki ekspresi tenang. Ada senyum tipis di wajahnya sepanjang waktu. Merasakan tatapan Su Ling, dia tidak dapat menahan senyum. Setelah itu, dia mengangguk sedikit ke arah Su Ling dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kamu Su Ling?" Mendengar ini, Su Ling tertegun sejenak. Dia mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu, "Kau mengenalku? Saya mendengar tentang kakak senior Anda, dan Wu Chen, di kota Yangzhou. Saya kira kakak senior Anda akan mengikuti ujian Akademi Pil Bela Diri sore ini." Yang Wudi tersenyum tipis dan berkata dengan tenang, "Kakak senior Anda memang pantas dikagumi orang lain dengan keterampilannya yang luar biasa dalam alkimia." Setelah memuji dan Wu Chen di depan Su Ling, Yang Wudi tertawa, lupa memperkenalkan diri, "Nama saya Yang Wudi dan saya dari kota Yangzhou." Mendengar perkenalan diri Yang Wudi, orang-orang di sekitar arena tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dan berpikir dalam hati, tidak heran Yang Wudi ini begitu kuat, jadi dia adalah wali kota-kota Yangzhou dan putra Yang Zhen. Karena Yang Wudi memiliki kekuatan alam asal di usia yang begitu muda, masa depannya pasti tidak akan terbatas. Benar sekali. Selain itu, ayah Yang Wudi adalah wali kota-kota Yangzhou. Sejak muda, Yang Wudi telah berlatih teknik tingkat tinggi, jadi tentu saja, kekuatannya lebih kuat dari prajurit biasa. Petik 2. Kota Yangzhou terletak di dekat kota Qingyang, tetapi dibandingkan dengan kota Qingyang, kota Yangzhou jauh lebih makmur. Yang Wu adalah putra Yang Zhen, dan ia menerima pendidikan terbaik sejak ia masih muda, serta teknik kultivasi tingkat tinggi. Dikatakan bahwa Yang Zhen memberikan satu-satunya teknik kultivasi tingkat surga kepada Yang Wudi untuk membesarkannya. Adapun Yang Wudi, ia memang memenuhi harapan semua orang. Di usia muda, ia melangkah ke alam asal. Jika tidak ada yang tak terduga terjadi, dalam waktu dekat, ia pasti akan melangkah ke kekuatan sejati, atau bahkan alam surga, dan menjadi penguasa suatu negeri. Su Ling, aku menantikan penampilanmu berikutnya. Di tengah pujian dari semua orang, Yang Wudi hanya tersenyum. Cahaya di matanya menyala seolah-olah ia sedang menatap Su Ling. Ia berkata dengan nada serius, "Jangan mengecewakanku." Kemudian, Yang Wudi melompat turun dari arena. Sosoknya yang sombong dan menyendiri melintas dan menghilang dari pandangan semua orang. Yang Wudi ini memiliki temperamen yang baik. Namun sayang, bakatnya benar-benar biasa saja dan di masa depan, dia paling-paling hanya akan melangkah ke alam surga. Su Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Setelah merenung sejenak, dia berkata dalam hatinya, jika dia dapat mempertahankan mentalitasnya, di masa depan, aku dapat memberinya beberapa nasihat sehingga dia dapat menerobos ke alam Yin Yang, dan bahkan melangkah ke alam legendaris, alam berdaulat manusia. Jika orang lain tahu tentang apa yang dipikirkan Su Ling, mereka mungkin akan tertawa terbahak-bahak. Bagaimanapun, Su Ling hanyalah seekor semut di alam pemurnian. Cepat dan mulai pertandingan berikutnya. Babak pertama ujian SWOT King Pavilion harus berakhir pagi ini. Melihat sosok Yang Wudi yang menghilang, Du Yanshan tidak bisa menahan senyum, dan berpikir dalam hati, sepertinya SWOT King Pavilion benar-benar berhasil merekrut bibit yang bagus kali ini. Sayang sekali SWOT King Pavilion hanya merekrut satu orang, jika tidak, aku benar-benar ingin merekrut beberapa orang lagi. Seketika, Du Yanshan mengalihkan pandangannya ke arah Su Ling. Pada saat ini, dia bahkan lebih penasaran tentang Su Ling. Dia tidak bisa mengerti, seseorang seperti Yang Wudi, yang berada di alam origin, dapat dengan mudah menghancurkan Su Ling dengan satu tangan. Mengapa dia memperlakukan Su Ling sebagai lawannya? Ini sangat aneh. Mungkinkah? Hati Du Yanshan mencelos. Dia tidak bisa menahan tawa beberapa kali dan berkata, Su Ling ini pasti punya beberapa kartu di lengan bajunya. Su Ling, yang berdiri tidak terlalu jauh dari arena, memiliki persepsi yang kuat. Saat Du Yanshan mulai tertarik padanya, Su Ling merasakan bahwa Du Yanshan sedang memperhatikannya, tetapi dia tahu bahwa Du Yanshan tidak bermaksud jahat. Sedangkan untuk Sun Qian,
sejak Sun Qian mengungkapkan niat membunuhnya, Su Ling sudah mulai waspada terhadapnya. Bahkan mereka yang ingin membunuhku tidak memiliki akhir yang baik. Kilatan dingin melintas di kedalaman mata Su Ling. Dia melirik dingin ke arah Sun Qian. Setelah itu, dia terkekeh pelan beberapa kali dan berbicara dengan acuh tak acuh. Sun Qian tidak memiliki persepsi mengerikan seperti Su Ling. Meskipun dia merasa ada seseorang yang memusuhinya, dia tidak tahu siapa orang itu. Pada saat ini, suara pertarungan bergema dari panggung bela diri, dan segera, seseorang dikalahkan. Su Ling menggunakan kekuatan jiwanya dan dengan santai melirik ke arena. Hanya ada 2 ahli pemurnian tubuh tingkat ke-7 yang bertarung, jadi Su Ling tidak tertarik dengan pertarungan semacam ini. Yang terkuat hanya berada di tingkat ke-9 dari alam pemurnian tubuh. Namanya Wang Huan, dan dia adalah pria kekar dengan kulit kecoklatan dan beberapa rantai besi hijau melilit tubuhnya. Sepasang matanya hitam seperti tinta, membuat orang-orang bertanya-tanya tentang asal-usulnya. Su Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Saat dia melihat Wang Huan, dia menjadi tertarik padanya. Dia kemudian melihat ke arah Tetua Agung dan Su Hai di sampingnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tetua Agung, apakah Anda tahu siapa dia?" "Saya tidak tahu." Su Hai menggelengkan kepalanya. Dengan ekspresi serius, dia berkata dengan suara rendah, melihatnya, dia seharusnya baru saja keluar dari penjara. Namanya Wang Huan, ayahnya adalah Wang Po, dan ayahnya pernah menjadi jenderal terkenal di ibu kota kekaisaran. Kemudian, karena telah melakukan pengkhianatan, Wang Po dieksekusi, dan seluruh klan Wang dihancurkan. Adapun Wang Huan, dia telah diturunkan pangkatnya menjadi budak. Lihat saja tanda di wajahnya. Tanda itu adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh para budak. Itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa mereka hapus seumur hidup mereka. Petik 2. Tiba-tiba, suara samar terdengar di samping telinga Su Ling saat dia menjelaskan. Su Ling tertegun sejenak. Dia berbalik dan menatap orang yang berbicara, "Saudara Qian Luo, bagaimana kamu tahu semua ini?" Orang yang berbicara adalah Li Qian Luo. Mendengar pertanyaan Su Ling, Li Qian Luo tidak bisa menahan senyum dan bertanya, "Apakah kamu tahu siapa Wang Po?" Pada saat ini, Su Yun San, yang berdiri di samping Su Ling, mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Wajahnya penuh dengan keterkejutan saat dia berkata, "Wang Po, orang nomor 1 di peringkat pertempuran Zhenwu." Benar sekali, Li Qian Luo, yang memiliki wajah yang sangat tampan, segera mengangguk ke arah Su Yun San dan berkata, "Orang yang selalu mendominasi peringkat pertempuran Zhenwu adalah ayah orang ini, Wang Po." Dikatakan bahwa Wang Po memiliki kekuatan yang setara dengan ahli alam surga. Petik 2. Mendengar kata-kata ini, senyum di wajah Su Ling berangsur-angsur menghilang saat dia memperlihatkan sedikit rasa hormat. Di seluruh kekaisaran Lanqing, ada 2 peringkat besar. Yang pertama adalah peringkat alam asal. Itu adalah daftar yang secara khusus ditujukan untuk para ahli alam asal. Yang kedua adalah peringkat prajurit Zhenwu, yang secara khusus dirancang untuk para prajurit dari kekuatan sejati. Dalam kedua daftar ini, hanya 1000 peringkat teratas yang akan dicantumkan. Jika kekuatan seseorang melebihi 1000, mereka tidak akan muncul di papan peringkat. Kekuatan yang telah menghasilkan kedua peringkat ini adalah yang telah menciptakan paviliun rahasia surgawi, dan mereka sangat dipercaya oleh semua seniman bela diri. Dikatakan bahwa paviliun rahasia surgawi mengetahui segalanya. Dengan demikian, banyak seniman bela diri akan tertarik pada peringkat paviliun rahasia surgawi. Sebagai seorang jenderal kekaisaran Lanqing, Wang Po sebenarnya mampu menduduki posisi nomor 1 dalam peringkat perang bela diri sejati. Ini sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya Wang Po. Meskipun Su Ling adalah penguasa langit ke-9 di kehidupan sebelumnya dan kekuatannya cukup untuk meremehkan siapapun, dia hanyalah seekor semut di alam pemurnian tubuh di kehidupan ini. Aku benar-benar tidak pernah menyangka bahwa Wang Huan ini sebenarnya adalah seseorang dari klan terkenal. Pada saat ini, Su Ling menyipitkan matanya dan menatap Wang Huan yang berdiri di arena. Di dalam hatinya, rasa hormat muncul saat dia berbicara dengan suara rendah. "Haha, apakah kamu tahu siapa Wang Huan sebelum dia diturunkan pangkatnya menjadi budak?" Li Qian Luo tiba-tiba tersenyum dan sengaja bertanya dengan nada misterius, "Aku tidak tahu." Ekspresi Su Ling tampak serius saat dia menggelengkan kepalanya. Melihat Su Ling terus-menerus menggelengkan kepalanya, Li Qian Luo tersenyum dan hendak menjawab pertanyaan Su Ling. Namun saat ini, Su Yun San,
yang memiliki ekspresi berat, berbicara lebih dulu. Jika dia adalah putra Wang Po, Wang Zizong, maka dialah orang yang pernah menjadi yang pertama dalam proklamasi pembebasan. Petik 2. Su Yun-san adalah orang pertama yang menjawab pertanyaan Suling. Hal ini menyebabkan Li Qianluo menunjukkan ekspresi tak berdaya dan dia dengan cepat menambahkan, itu benar. Nama asli Wang Huan adalah Wang Zihui. Di ibu kota, dia adalah jenius paling terkenal. Ketika dia berusia 20 tahun, dia menjadi peringkat teratas di alam asal. Inkuisisi surga itu. Setelah mendengar tentang jenius paling terkenal itu, Su Ling tiba-tiba teringat pada Zhang Tian dan dengan penasaran bertanya, bukankah dia jenius paling terkenal? Apa gunanya Zhang Tianwen dibandingkan dengan Wang Zihuai? Dulu, saat ada Wang Zihuai, Zhang Tianwen tidak ada apa-apanya. Sayang sekali begitu keluarga Wang hancur, Wang Zizong akan diturunkan pangkatnya menjadi budak dan dia harus mengganti namanya menjadi Wang Huan. Li Qianluo tiba-tiba mencibir dan berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak tahu mengapa Wang Huan hanya berada di tingkat ke-9 alam pemurnian tubuh, tetapi menurutku dia tidak sesederhana yang terlihat. Ternyata Wang Zizong dan Zhang Tianwen adalah jenius pada masa yang sama, tetapi Wang Zizong bahkan lebih kuat. Kemudian, karena keluarga Wang hancur, Wang Po terbunuh, dan Wang Zizong mengganti namanya menjadi Wang Huan. Kecuali seseorang lumpuh, alam kultivasi seorang seniman bela diri pasti tidak akan turun tanpa alasan. Su Ling berkata dengan suara yang dalam. Setelah itu, dia melepaskan kekuatan jiwanya untuk mencoba dan mencari tahu alasan mengapa kekuatan Wang Huan melemah. Namun, ketika kekuatan jiwanya mendekati Wang Huan, ia ditepis oleh tatapan tajam dari Wang Huan. Pada saat ini, Wang Huan, yang berdiri di arena, tidak berekspresi. Matanya setajam pisau saat ia menatap dingin Su Ling, yang tidak jauh darinya. Wang Huan tingginya 1,8 meter. Dadanya yang telanjang dililit rantai biru. Tubuhnya yang tinggi dan berotot membuatnya tampak tidak bisa dihancurkan. Ia menatap dingin Su Ling dan perlahan berkata, kau Su Ling. Ya, pada saat ini, ia tengah ditatap oleh Wang Huan, menyebabkan jantungnya bergetar. Sebagai seorang pemurni pil, ia langsung merasa bahwa Wang Huan di depannya ini pasti memiliki kekuatan jiwa yang tidak kalah dengannya. Dan Wu Chen adalah kakak laki-lakimu. Suaranya sedikit serak dan mata Wang Huan bersinar karena kegembiraan. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Benar sekali, Su Ling menganggukkan kepalanya dan bertanya dengan suara berat, apa urusanmu dengan kakak seniorku? Wang Huan menatap Su Ling dalam-dalam sejenak. Kemudian, dia melompat turun dari arena dan berjalan ke kerumunan, menunggu pertandingan berikutnya. Dasar orang yang sombong. Sambil tertawa ringan, Su Ling berkata demikian. Tentu saja, pada masa itu, ketika Wang Huan masih bernama Wang Zizong, dia adalah jenius paling terkenal di kota kekaisaran. Banyak orang bahkan mengira bahwa Wang Huan akan menggantikan Wang Po dan menjadi jenderal besar kekaisaran Lanqing. Meskipun dia telah diturunkan pangkatnya menjadi budak, bagaimanapun juga, dia adalah anggota keluarga terkenal. Li Qianluo berkata sambil menatap Wang Huan dengan mata penuh kekaguman. Itu masuk akal. Setelah mendengar penjelasan Li Qianluo, Su Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak menganggukkan kepalanya. Orang-orang seperti Wang Huan memang memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong. Pertandingan berikutnya, Su Ling melawan Lin Feng. Tepat saat Su Ling dan Li Qianluo sedang berbicara, sebuah suara yang jelas tiba-tiba terdengar. Dalam sepersekian detik, hampir semua orang di seluruh lapangan pelatihan seni bela diri secara bersamaan menoleh untuk melihat Su Ling. Apakah akhirnya giliran Su Ling untuk bertarung? Selanjutnya, akan ada pertunjukan yang bagus untuk dilihat. Ini jelas merupakan pembantaian sepihak. Tentu saja, dengan hanya bajingan Su Ling itu, bagaimana dia bisa menjadi tandingan Lin Feng? Sebelumnya, Su Ling terlalu sombong, berani menerima tantangan Lin Feng. Dia hanya mencari kematian. Jika aku jadi dia, aku pasti sudah berlutut di kaki Lin Feng, memohon belas kasihan. Berlutut, haha, sekarang, bahkan jika Su Ling berlutut dan memohon belas kasihan, Lin Feng pasti tidak akan mengampuni nyawa Su Ling. Su Ling tadi begitu sombong dan kejam. Dia berani membunuh Lin Kuang di depan Lin Feng, apakah menurutmu Chou Lin Feng ini tidak akan membalas dendam? Memikirkan ekspresi Lin Kuang yang tidak rela saat dia meninggal, kerumunan itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin.
Dari mana Su Ling mendapatkan keberanian untuk benar-benar menolak permintaan Lin Feng untuk langsung membunuh Lin Kuang? Orang harus tahu bahwa meskipun Lin Kuang bukan keturunan langsung dari keluarga Lin dan tidak memiliki status tinggi, Lin Kuang tetaplah seseorang yang dekat dengan Lin Feng. Seperti kata pepatah, pukul anjing dan kamu harus melihat pemiliknya. Dalam keadaan seperti itu, apakah Lin Feng akan melepaskan Su Ling dengan mudah? Selain itu, sudah ada kebencian antara Su Ling dan Lin Feng. Dalam pertempuran berikutnya, jika Lin Feng tidak menyiksa Su Ling, membuatnya berharap dia mati, itu sudah dianggap cukup baik. Linger, kamu, Su Yun San ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Namun, saat ini, tidak jauh dari sana, Lin Feng sudah melompat ke arena. Ekspresinya dingin dan sangat bangga, dan seringai mengejek muncul di wajahnya yang dingin. Dia kemudian mengangkat tangan kanannya dan menyapukannya ke leher Su Ling. Melihat Lin Feng yang berdiri di panggung bela diri, Su Ling tidak bisa menahan tawa. Dia kemudian menatap Su Yun San dan berkata dengan acuh tak acuh, putramu pasti tidak akan kalah. Mendengar ini, meskipun Su Yun senang, dia tahu bahwa meridian Su Ling telah terbuka hingga titik ini. Hanya dalam beberapa hari yang singkat, tidak peduli seberapa keras Su Ling mencoba, dia jelas bukan tandingan Lin Feng. Bagaimanapun, Lin Feng saat ini berada di lapisan penyempurnaan tubuh ke-9. Ketika dia memikirkan kemungkinan kematian Su Ling di tangan Lin Feng, Su Yun San tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dia sudah naik ke arena. Jika kalian sangat khawatir tentang dia, maka kalian bisa naik dan menariknya turun, dan membuatnya langsung mengakui kekalahan. Dia tahu bahwa Su Yun sangat khawatir akan keselamatan Su Ling, dan berkata, melarikan diri dari panggung bela diri, jika kita tidak selamat, setidaknya dia masih bisa hidup. Mendengar kata-kata Li Qianluo, Su Yun San terkejut. Dia menoleh dan menatap pemuda yang sangat tampan di sampingnya untuk waktu yang lama sebelum menjawab, seorang pria memiliki ambisi di mana-mana. Jika kamu takut mati, maka pria macam apa kamu? Li Qianluo tertawa, dia tahu Su Yun telah memikirkannya, dan segera, dia mengalihkan pandangannya ke panggung Dou, dan pada saat ini, kiroh mendalam yang mengerikan langsung menyapu sejak Su Ling melangkah ke arena. Di dalam hati Lin Feng, dia sudah mengumumkan kematian Su Ling. Ya, dari awal hingga akhir, Lin Feng tidak pernah menempatkan Su Ling di matanya. Dia hanya sampah, hanya di level keempat dari alam pemurnian tubuh. Apa nilainya? Sampah semacam ini tidak layak menjadi lawan Lin Feng. Aku memberimu kesempatan untuk hidup, tetapi kamu tidak melakukannya. Hehe. Tetapi aku sangat terkejut, kamu benar-benar berhasil membunuh sampah itu, iblis ganas. Tetapi iblis ganas hanya pemurnian tubuh level ke-7, dibandingkan denganku, dia jauh lebih lemah. Mata Lin Feng langsung berubah dingin. Dia menatap Su Ling dan berkata, selanjutnya, kematian akan menjadi mimpi bagimu, karena aku akan membuatnya sehingga kamu akan menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Kamu berbicara begitu banyak omong kosong. Su Ling tidak peduli dengan kata-kata kasar Lin Feng. Dia hanya tersenyum dan berkata, cepat dan lakukan gerakanmu. Jangan buang waktu semua orang di sini. Kau mencari kematian. Mendengar ini, Lin Feng langsung marah. Awalnya ia ingin Su Ling hidup sedikit lebih lama, tetapi sekarang dengan sikap arogan Su Ling, ia merasa sangat muak. Ia ingin Su Ling mati. Ia harus membuat Su Ling menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Ia harus membiarkan Su Ling menderita rasa sakit yang luar biasa, dan kemudian ia akan membiarkan Su Ling mati dengan kematian yang mengerikan. Pada saat ini, Lin Feng dipenuhi dengan kebencian saat ia menatap Su Ling. Ia ingin membiarkan Su Ling mengalami siksaan paling menyakitkan di dunia. Tinju petir yang bergegas. Dalam sepersekian detik, Lin Feng tiba tepat di depan Su Ling. Kecepatannya sangat cepat, dan udara dipenuhi dengan suara ledakan dan getaran. Fiuh, angin dari tinju Lin Feng menyapu dada Su Ling. Tinju Lin Feng seberat guntur, menghantam dada Su Ling dengan keras. Itu terlalu cepat. Pada saat itu, pukulan berat Lin Feng terlalu cepat. Hal itu membuat para penonton tercengang, dan mereka bahkan tidak dapat menangkap jejak serangan tinju Lin Feng. Pukulan ini mungkin cukup untuk membunuh Su Ling. Tidak, baru saja, Lin Feng mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan Su Ling mati. Karena, dia ingin menyiksa Su Ling sampai-sampai dia ingin menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian, dan membiarkan Su Ling merasakan siksaan paling menyakitkan di dunia.
Orang-orang di bawah arena sudah terperangah. Lin Feng memang seorang ahli di lapisan pemurnian tubuh ke-9. Dia bisa langsung mengeluarkan kekuatan yang bisa menghancurkan segalanya. Suan Ki bumi yang mengerikan menyembur keluar dengan gila-gilaan dari Laut Ki Lin Feng dan mendatangkan malapetaka di panggung pertempuran. Pakaian Su Ling berdesir saat dia menghadapi tinju Lin Feng yang hendak memukulnya. Ekspresinya tidak berubah sama sekali. Di mata banyak orang, Su Ling pasti takut dengan pukulan Lin Feng. Kalau tidak, mengapa Su Ling tidak menghindar? Mungkinkah Su Ling ingin menangkis pukulan Lin Feng secara langsung? Sungguh lelucon. Itu benar-benar menggelikan. Su Ling hanyalah seonggok sampah, seorang pemurni tubuh tingkat keempat. Ingin menangkis pukulan kekuatan penuh dari pemurni tubuh tingkat ke-9, itu sama sekali tidak mungkin. Bajingan ini, apakah kamu masih tidak menghindar? Mungkinkah dia benar-benar ingin menerima pukulan Lin Feng secara langsung? Gila, dia gila. Jika dia bisa menerima pukulan Lin Feng, aku akan memeras kepalanya dan menggunakannya sebagai urinoir. Seorang pria muda dengan mulut tajam dan pipi monyet berteriak dengan jijik. Tepat pada saat ini, tinju berat Lin Feng bergemuruh saat menghantam Su Ling. Dia benar-benar tidak menghindar. Haha, aku khawatir kau bahkan tidak tahu bahwa pukulanku ini telah mencapai kekuatan 9 kilin. Begitu ganasnya hingga cukup untuk menembus dadamu dan membuatmu mati di sini. Sambil mencibir, Suan Ki dalam tubuh Lin Feng bergerak dengan gila. Tinjunya yang berat bagaikan petir saat langsung menghantam tubuh Su Ling. Hampir pada saat yang sama, Su Ling, yang memiliki ekspresi tenang, mencabut Desolate Heavenly Sword di belakang punggungnya saat pukulan berat Lin Feng mendarat. Boom! Saat pukulan berat Lin Feng menghantam, guntur dan kilat di sekelilingnya ditarik, melepaskan kilat dan api. Desolate Heavenly Sword di tangan Su Ling mampu menahan pukulan berat Lin Feng, tetapi tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Ah! Bagaimanapun, itu hanya daging dan darahnya. Tinju kanan Lin Feng sangat ganas, tetapi juga tidak ada bandingannya dengan Desolate Heavenly Sword. Ketika dia menggunakan seluruh kekuatannya dengan tinjunya yang berat dan menghantam tubuh pedang surgawi yang sunyi, dia tentu saja harus menahan kekuatan pantulan pedang surgawi yang sunyi. Ekspresi yang garang muncul di wajahnya dan matanya merah. Dia menatap Su Ling dan berkata dengan suara yang garang, "Aku akan membunuhmu. Aku harus membunuhmu." Lin Feng tidak pernah menyangka bahwa pedang surgawi yang sunyi di tangan Su Ling akan begitu kuat. Namun, dia ingat bahwa pedang surgawi yang sunyi telah dibeli oleh Dan Wuchen. Baru sekarang dia mengerti bahwa Dan Wuchen, orang terkutuk itu, telah membeli pedang surgawi yang sunyi untuk Su Ling. Dunia luar selalu mengatakan bahwa Su Ling adalah adik laki-laki Dan Wuchen. Awalnya, Lin Feng tidak ingin mempercayai ini, tetapi setelah melihat pedang surgawi yang sunyi di tangan Su Ling, dia yakin. Su Ling bukan hanya adik laki-laki Dan Wuchen, dia pasti memiliki hubungan yang baik dengan Dan Wuchen. Mempertimbangkan hal ini, kebencian di mata Lin Feng semakin kuat. Jika Su Ling cukup beruntung untuk melarikan diri, maka Su Ling mungkin akan menjadi eksistensi yang tidak dapat disinggungnya di masa depan. Cara terbaik untuk membunuh musuh adalah dengan membunuh mereka saat mereka masih bayi. Tiba-tiba, telapak tangan Lin Feng bergetar saat Suan Ki menyembur keluar darinya. Dengan ekspresi ganas di wajahnya, dia berkata dengan suara yang dalam, "Dasar bajingan, kau tidak boleh dibiarkan hidup." Boom! Dalam sepersekian detik, Lin Feng menyerbu ke depan dengan kecepatan secepat kilat. Dalam sekejap mata, dia sudah tidak jauh dari Su Ling. Mati! Dia menatap Su Ling dan berteriak, "Ada total 9 tahap dari Rusing Thunder Fist. Jurus yang aku gunakan tadi hanyalah tahap pertama, dan sekarang pukulan ini adalah tahap ke-7. Jadi bagaimana jika kau memiliki Desolate Heavenly Sword? Pukulan ini cukup untuk membunuhmu. Sepertinya kau masih belum menyadari perbedaan antara kau dan aku." Melihat Lin Feng yang meraung-raung dengan gila, Su Ling tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Dia merasa Lin Feng sangat lucu. Seketika, ekspresinya berubah dingin saat dia berkata dengan suara rendah, "Telapak tangan pertama dari seni pemurnian darah, bulan bunga cermin." Begitu Su Ling menyelesaikan kalimatnya, lapisan tipis kabut putih muncul di seluruh arena. Segera setelah itu, ada beberapa hantu yang terus-menerus terjalin satu sama lain, menyebabkan seseorang merasa terpesona. Namun saat ini, Lin Feng telah melepaskan tahap ke-7 dari Rusing Thunder Fist dan tiba di depan Su Ling. Lin Feng hanya bisa merasakan matanya menjadi kabur,
tetapi dia masih menggigit lidahnya dan berteriak, keterampilanmu yang tidak penting, hancurkan. Dengan itu, ki mistis di tubuh Lin Feng menyembur keluar seperti orang gila saat dia meninju dengan keras. Seketika, ruang di sekitarnya tampak telah terkoyak karena bergetar tanpa henti. Setelah itu, dengan suara, bang, Lin Feng terlempar ke belakang, wajahnya berubah pucat pasi saat dia memuntahkan seteguk darah dengan ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang di wajahnya. Gerakan kedua dari teknik pedang surgawi 9 mistik, bayangan tunggal. Pada saat yang sama Lin Feng terlempar, sebuah gambar pedang muncul di garis pandangnya, tumpang tindih dengan gambar pedang lainnya. Seolah-olah sebuah ilusi telah muncul di garis pandangnya pada saat ini, Lin Feng mengerutkan kening. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Apakah bajingan di depannya adalah Su Ling? Lin Feng bagaimanapun juga, adalah seorang ahli di lapisan pemurnian tubuh ke-9. Meskipun kekuatan jiwanya tidak kuat, pada saat ini dia bisa merasakan bahwa bayangan pedang itu tidak biasa, terutama energi mendalam yang mengerikan yang terkandung dalam bayangan pedang. Tidak mungkin, tidak mungkin, sampah terkutuk ini, bagaimana dia bisa begitu kuat? Aku adalah seorang ahli di level ke-9 dari alam pemurnian tubuh dan aku hanya selangkah lagi dari alam asal. Jika sampah ini dapat mengalahkanku, bukankah itu berarti dia memiliki kekuatan yang sebanding dengan alam asal? Petik 2. Darah di dadanya mendidih saat Lin Feng menatap dingin ke arah bayangan di depannya. Amarah di hatinya telah lama mencapai puncaknya. Dia tidak mau. Dia sangat marah. Mengapa sampah seperti Su Ling menjadi lebih kuat darinya? Su Ling, dasar sampah terkutuk, semut, kau memaksaku melakukan ini. Tiba-tiba, Lin Feng berdiri, mengeluarkan pil dari dadanya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Pil itu larut saat memasuki mulutnya. Dalam sekejap, Earth Profound Qi yang mengerikan mengamuk melalui lautan Qi Lin Feng, diikuti oleh basis kultivasi Lin Feng, menyebabkan perubahan yang mencengangkan. Hanya dengan mengandalkan pedang kebenaran ini, kau pikir kau bisa melukaiku? Hehe, itu hanya angan-angan. Lin Feng tiba-tiba tertawa dingin dan perlahan mengulurkan tangan kanannya. Xuan Qi yang kuat mengembun di tengah telapak tangannya. Kemudian, pemandangan yang tidak dapat dipercaya tiba-tiba muncul pada saat ini. Pedang Su Ling menebas 3 bayangan pedang dan mereka benar-benar ditangkap oleh tangan kosong Lin Feng. Setelah itu, terdengar suara, bang, dan 3 bayangan pedang itu langsung hancur berkeping-keping. Bahkan energi pedang yang terkandung dalam proyeksi pedang itu pun terkoyak oleh Lin Feng. Saat dia berdiri di kejauhan, Su Ling melihat pemandangan ini dengan matanya sendiri dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dengan kekuatan jiwa tingkat 2 puncaknya dan persepsinya yang kuat, dia dapat dengan jelas melihat perubahan situasi di hadapannya. Selain itu, dia juga seorang alkemis dan secara alami tahu ramuan apa yang baru saja dikonsumsi Lin Feng. Pil tingkat 4, pil korosi tulang, dapat meningkatkan kekuatan orang yang mengonsumsinya beberapa kali lipat, tetapi pada saat yang sama, orang yang mengonsumsinya harus menanggung rasa sakit dari kerusakan tulang, dan jika itu serius, mereka bahkan mungkin mati. Aku tidak pernah berpikir bahwa akan ada makhluk jahat seperti itu di tangan Lin Feng. Seketika, ekspresinya berubah dingin. Tatapan Su Ling berubah suram saat dia menatap dingin ke arah Lin Feng. Dia kemudian berteriak, sepertinya kamu berusaha sekuat tenaga untuk membunuhku. Haha, Su Ling, dasar sampah. Awalnya aku membeli pil itu untuk menghadapi Yang Wudi. Tapi sekarang sepertinya aku harus tetap menggunakan pil itu untuk membunuhmu. Membiarkanmu terus hidup adalah ancaman yang terlalu besar bagiku. Petik 2. Setelah tertawa keras beberapa kali, tubuh Lin Feng bergetar hebat. Xuan Qi dalam tubuhnya memang meningkat beberapa kali lipat dibandingkan sebelumnya. Kultivasi yang baru saja dicapai Lin Feng hanyalah level 9 dari alam pemurnian tubuh. Namun sekarang, setelah meminum pelet korosi tulang, kultivasinya langsung naik ke level 2 dari alam asal. Pada saat itu, kekuatannya memang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Su Ling, mati. Lin Feng tidak ragu untuk menggunakan pil korosi tulang untuk melukai fondasinya sendiri. Dia harus membunuh Su Ling. Matanya sedingin es saat dia menatap Su Ling dan berkata, nanti, aku akan membiarkanmu merasakan rasa putus asa. Boom! Tepat saat Lin Feng menyelesaikan kalimatnya, Xuan Qi yang kejam menyembur keluar dari tubuhnya dalam sekejap. Segera, dia bangkit dari tanah, dan tubuhnya berubah menjadi bayangan saat dia menghilang dari arena. Pada saat ini,
para penonton di bawah arena semuanya tercengang. Su Ling benar-benar telah mengalahkan Lin Feng tadi. Dan, orang harus tahu bahwa pil yang dimakan Lin Feng adalah pil korosi tulang. Meskipun pil itu dapat meningkatkan kekuatan seorang seniman bela diri untuk waktu yang singkat, setelah efek pil itu akan menyebabkan kerusakan parah pada tubuh seorang seniman bela diri. Seberapa kuatkah Su Ling? Dia benar-benar dapat memaksa Lin Feng untuk menggunakan kartu trufnya, dan bahkan menghancurkan fondasinya sendiri. Pada saat ini, semua orang menatap Su Ling dengan ekspresi terkejut. Dia jelas berada di level keempat dari alam pemurnian tubuh beberapa hari yang lalu, tetapi dia memaksa Lin Feng untuk mundur sekarang, dan bahkan memaksa Lin Feng untuk menggunakan kartu trufnya melawan Yang Wudi. Apa sebenarnya yang dialami orang ini? Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat? Satu serangan pedang telah membunuh hantu itu dan sekarang dia memaksa Lin Feng untuk mundur. Selain itu, Lin Feng mengungkapkan kartu trufnya sebelumnya. Su Ling bukanlah sampah. Omong kosong. Dengan kekuatan Su Ling saat ini, dia pasti dekat dengan alam asal. Selain itu, tidakkah kamu mendengar Lin Feng mengakuinya sendiri? Kekuatan Su Ling cukup untuk melawan seorang ahli alam origin. Sungguh tak terbayangkan. Penonton di bawah arena sebagian besar berasal dari kota Qingyang. Dapat dikatakan bahwa mereka secara pribadi menyaksikan pertumbuhan Su Ling. Karena itulah mereka mengetahui betapa tidak bergunanya Su Ling sebelumnya. Namun, sekarang setelah mereka melihat Su Ling menjadi begitu kuat dengan mata kepala mereka sendiri, mereka benar-benar terkejut. Bagaimana mungkin seonggok sampah tiba-tiba menjadi begitu kuat? Tidak dapat dipercaya. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri, mungkin tidak ada yang akan percaya bahwa Su Ling, yang pernah dianggap sampah oleh orang lain dan disebut sampah oleh orang lain, telah menjadi sangat kuat. Linger, kamu benar-benar sekuat ini. Lin Feng berada di level ke-9 dari alam pemurnian tubuh. Kekuatannya mendekati alam asal, tetapi dia dipaksa kembali dengan satu serangan. Petik 2. Meskipun Su Yun tahu bahwa Su Ling berbeda dari sebelumnya, Su Yun tidak menyangka dia menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Su Hai berdiri di samping Su Yun San. Saat ini, dia dalam suasana hati yang sama dengan Su Yun San, dia tidak percaya bahwa ini sebenarnya adalah Su Ling. Hehe, masih terlalu dini bagi kalian semua untuk merayakannya. Baru saja, Lin Feng memakan pelet korosi tulang. Saat ini, kekuatannya pasti akan menembus alam asal dan bahkan mencapai level kedua alam asal. Su Ling mungkin tidak dapat mengalahkannya. Petik 2. Itu benar. Lihatlah kekuatan mendalam yang diledakkan Lin Feng. Aku khawatir saat ini, kekuatan Lin Feng seharusnya telah mencapai alam origin tingkat 2. Meskipun kekuatan Su Ling tidak terduga, dia tidak memenuhi syarat untuk memaksa kembali alam origin tingkat 2. Mendengar analisis orang banyak, hati Su Yun San tidak bisa menahan gemetar. Tatapannya mendarat pada Lin Feng. Setelah Lin Feng menelan pil korosi tulang, kekuatannya memang meningkat beberapa kali lipat dan dia langsung menerobos ke alam origin tingkat 2. Linger, hati-hati. Su Yun San tiba-tiba meneriakkan peringatan. Tetapi pada saat ini, Lin Feng tiba-tiba bergerak. Tekniknya yang seperti kilat langsung mencapai kecepatan maksimumnya. Dengan suara ledakan di udara, Lin Feng tiba di depan Su Ling. Dasar bajingan terkutuk, trik apa lagi yang kamu miliki? Gunakan semuanya. Setelah tertawa gila beberapa kali, sudut mulut Lin Feng melengkung membentuk senyum ganas. Kemudian, tangan kanannya mengepal dan menghantam kepala Su Ling. Pada saat ini, ki mistis di tubuh Lin Feng telah mencapai batasnya dan pukulan ini adalah pukulan terkuatnya. Pukulan itu cukup untuk membunuh seniman bela diri alam pemurnian tubuh manapun. Bahkan jika Su Ling kuat, lalu kenapa? Dibandingkan dengan dirinya saat ini, dia masih seekor semut, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Matilah untukku. Su Ling, aku, Lin Feng, akan mengambil nyawamu. Matanya yang merah dipenuhi dengan kekejaman saat dia tertawa gila. Tatapannya yang buas mendarat di tubuh Su Ling saat dia meraung. Ho, mencoba membunuhku sebagai seorang alam asal tingkat 2. Sungguh lucu. Jika kau ingin membunuhku, kau tidak memenuhi syarat. Su Ling tertawa dingin. Matanya terbuka lebar dan tatapannya sedingin es. Setelah itu, pedang surgawi yang sunyi di tangannya bergetar hebat saat mengeluarkan dengungan pedang yang jelas. Gerakan kedua dari teknik pedang surgawi 9 mistik, bayangan tunggal. Saat dia bergumam pada dirinya sendiri,
Suling mengedarkan teknik pedang surgawi 9 mistik dan ki mistis di dalam tubuhnya menjadi gelisah. Kemudian, dia melihat pedang surgawi yang sunyi di tangannya benar-benar membentuk 6 bayangan pedang. 6 bayangan pedang ini samar-samar terlihat dan mengandung aura pedang yang kuat. Mata Suling menjadi dingin saat dia berteriak, "Pergi padaku." Swiss, swiss, swiss. Suara sesuatu yang merobek udara terdengar. 6 bayangan pedang menembus udara dengan suara, menusuk dengan gila ke arah Lin Feng. Lin Feng gemetar, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Dia melolong gila saat tangan kanannya mengepal lebih keras. "Hancurkan untukku." Saat ki mistis di tubuhnya mengalir ke tinjunya, Lin Feng berteriak dengan panik. Ledakan, Lin Feng menghantamkan tinjunya ke bawah, menyebabkan udara bergetar dengan kekuatan yang mengerikan. Pada saat yang sama, ke-6 bayangan pedang itu turun dan bertabrakan dengan Lin Feng. Di mata orang banyak, Lin Feng seperti layang-layang yang terlepas dari garis pandangnya, terbang mundur saat darah segar mewarnai tubuhnya menjadi merah. Tinju petir yang kau latih adalah teknik kultivasi tingkat Xuan, bahkan lebih rendah dari teknik kultivasi tingkat bumi. Lagi pula, kau bahkan tidak tahu bagaimana menggunakan serangan jiwa terhadapku tadi. Dari mana kau mendapatkan kualifikasi untuk melawanku? Setelah memukul mundur Lin Feng, Suling sama sekali tidak terluka. Tatapannya dingin saat ia menatap dingin Lin Feng, yang memuntahkan darah di tanah. "Kau," Lin Feng meringis kesakitan saat ia menatap Suling. Ia tidak tahan dengan penghinaan Suling. Namun saat ini, ia tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Ia tidak dapat membayangkan seberapa kuat Suling sekarang. Melalui konsumsi pelet korosi tulang, ia memiliki kekuatan alam asal tingkat kedua. Namun, ia masih dipukuli oleh Suling tanpa mampu melawan. Ia tidak dapat mempercayainya. Orang di depannya jelas-jelas adalah orang yang sia-sia di alam pemurnian tubuh tingkat ke-6. Bagaimana ia bisa meledak dengan kekuatan yang begitu kuat? Di bawah tahap bela diri, semua orang sudah terperangah. Mereka begitu terkejut sehingga mereka tidak tahu harus berkata apa. Suling, apakah orang ini masih Suling? Sampah dari masa lalu itu, tidak hanya membunuh para iblis dengan satu tebasan pedang, dia bahkan berhasil memukul mundur Lin Feng dengan satu tebasan pedang. Di kota Qingyang, Lin Feng adalah seorang jenius yang terkenal sementara Suling adalah orang yang tidak berguna. Namun sekarang, Suling tidak hanya berhasil mengalahkan Lin Feng, tetapi dia bahkan berhasil memaksa Lin Feng mundur setelah Lin Feng meminum pil korosi tulang. Lin Feng yang menggunakan pil korosi tulang adalah ahli alam origin tingkat 2 yang asli. Jika Suling mampu memaksa Lin Feng mundur dengan satu tebasan pedang, bukankah itu berarti Suling saat ini memiliki kekuatan yang melampaui ahli alam origin tingkat 2? Swiss, mengingat bahwa Suling memiliki kekuatan yang sebanding dengan ahli alam origin, orang banyak tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Ketika mereka melihat Suling, ada sedikit keterkejutan dan keraguan di mata mereka. Mereka ingin tahu mengapa Suling, sampah ini, bisa menjadi begitu kuat dalam waktu yang singkat. Suling berdiri di panggung bela diri. Tatapannya dingin saat menatap Lin Feng, yang terbaring di tanah, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Apakah kau masih tidak akan mengakui kekalahan?" Suling jelas mendengar diskusi panas orang-orang di sekitarnya. Namun, ia terlalu malas untuk menjelaskan dirinya sendiri. Saat ini, yang paling ia khawatirkan adalah apakah Lin Feng akan mengakui kekalahan atau tidak. Mata Lin Feng tajam saat menatap Suling. Saat ini, ia sangat membenci Suling. Ia meludahkan seteguk darah ke arah Suling, tetapi Suling menghindarinya. Setelah melihat Suling menghindari serangan itu, mata Lin Feng langsung berubah dingin dan ia menjadi semakin marah. Namun tepat setelah itu, ia tertawa terbahak-bahak, "Dasar sampah, kecuali kau memanggilku kakek, aku pasti tidak akan mengakui kekalahan." Mendengar kata-kata Lin Feng, Suling tertawa meremehkan beberapa kali. Segera, Suling menatap Du Yanshan dan berkata dengan suara muram, "Senior Du, jika aku tidak sengaja membunuh seseorang di arena, bagaimana aku harus menghadapinya? Hari ini, bagi semua prajurit yang melangkah ke arena, hidup dan mati akan diputuskan oleh surga. Apa maksudmu dengan membunuhnya secara tidak sengaja? Jika dia bersikeras tidak mengakui kekalahan, kamu dapat membunuhnya. Namun, jika dia meninggalkan arena, kamu tidak dapat membunuhnya." Du Yanshan melirik Suling dengan penuh penghargaan dan menjelaskan dengan santai.
Dia memang terkejut ketika Su Ling memaksa Lin Feng mundur dengan satu serangan pedang. Terutama ketika Su Ling sekali lagi memaksa Lin Feng mundur setelah meminum pil korosi tulang, Du Yanshan tidak dapat menahan rasa terkejut di dalam hatinya. Dengan kultivasi alam pemurnian tubuh, satu serangan dapat memaksa mundur seorang ahli alam asal. Para seniman bela diri itu terlahir sebagai jenius pedang. Sun Qian mengikuti di samping Du Yanshan. Dia tentu saja memperhatikan penampilan Su Ling beberapa saat yang lalu. Semakin baik penampilan Su Ling, semakin marah Sun Qian, dan dia semakin ingin membunuh Su Ling. Bajingan terkutuk ini, jika aku membiarkannya terus hidup, aku khawatir setelah beberapa saat, dia akan menjadi ancaman serius bagiku. Sun Qian menatap Su Ling dan berkata dengan suara yang dalam, sepertinya aku harus bergerak setelah akhir putaran pertama ujian untuk Paviliun Raja Pedang. Anak ini tidak boleh dibiarkan hidup. Petik 2. Su Ling tidak tahu apapun tentang pikiran jahat Sun Qian. Pada saat ini, dia dengan hati-hati merenungkan apa yang dikatakan Du Yanshan. Yang dimaksud Du Yanshan adalah bahwa Su Ling dapat membunuh Lin Feng di arena. Jika Lin Feng meninggalkan arena, Su Ling tidak bisa lagi membunuhnya. Dengan kata lain, jika Su Ling ingin membunuh Lin Feng, dia harus melakukannya sekarang. Memikirkan hal ini, kilatan dingin melintas di mata Su Ling. Dia menatap Lin Feng dengan tatapan gelap dan berkata dengan dingin, karena kamu tidak mau mengakui kekalahan, maka kamu tidak perlu mengakui kekalahan. Aku memberimu kesempatan untuk hidup, tetapi sayangnya, kamu tidak berhasil. Petik 2. Kamu berani membunuh. Mendengar apa yang dikatakan Su Ling, hati Lin Feng langsung bergetar. Jejak ketakutan melintas di matanya. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, pedang surgawi desolate di tangan Su Ling memancarkan cahaya dingin. Segera setelah itu, luka berdarah muncul di leher Lin Feng. Setelah luka berdarah itu memotong meridian Lin Feng, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia menutupi lehernya dengan tangannya, tidak berani mempercayai apa yang baru saja terjadi, dan berkata dengan kebencian, kamu benar-benar berani membunuhku. Ayahku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Lin Feng jatuh terlentang, meninggal dengan mengerikan di arena. Melihat Lin Feng yang sudah mati di tanah, ekspresi di wajah Su Ling tidak berubah sama sekali. Pada saat ini, dia seperti orang yang tidak memiliki emosi saat dia melihat mayat Lin Feng dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia menyimpan pedang surgawi desolatenya dan di bawah tatapan kaget dari kerumunan, dia perlahan meninggalkan arena. Pada saat ini, Su Ling dengan sempurna menjelaskan apa artinya menjadi seorang ahli. Kepada musuh, dia harus membunuh saat dan ketika dia mengatakannya, dia tidak membuang waktu. Jadi bagaimana jika dia berdiri di belakang Lin Feng di klan Lin? Ketika Su Ling mengatakan, bunuh, yang dia maksud adalah bunuh. Tidak ada gunanya bagi siapapun untuk menghentikannya. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri, tak seorang pun akan percaya bahwa orang tak berguna itu benar-benar akan berubah menjadi pembunuh yang begitu menentukan.